Halo, ketemu lagi. Jadi ini adalah episode kedua dari konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Jadi terima kasih yang sudah nonton untuk part satunya. Ini ya coba secara konsisten aja sih bikin 30 konten video dalam 30 hari ke depan selama bulan puasa. Oke, jadi yang belum tahu, jadi konten ini sebenarnya berisi tentang cerita saya selama 7 tahun puasa dan juga lebaran berturut-turut tidak pulang kampung. Jadi saya habiskan di perantauan di berbagai kota di Indonesia dan juga ada satu kota di luar negeri. Oke, jadi seperti biasa ini alhamdulillah sudah memasuki hari kedua di bulan puasa, di bulan suci Ramadan, dan semoga bisa tetap full penuh sampai 30 hari ke depan. Dan alhamdulillah selama 7 tahun perantauan saya puasanya selalu full, alhamdulillah. Ya ini hari kedua, dan kalau kemarin kita menunya sate, hari kedua ini kita menunya adalah bebek goreng. Lumayan, tadi pesan di salah satu aplikasi online dan dapat potongan sekitar 28.000, jadi cukup murah. Oke, menunya cuma bebek dan juga tahu dan juga tempe. Bebek, tahu, tempe sama lalapan. Oke, sebelum kita pilih-pilih dulu. Oke, ini dapat lalapannya nih, mungkin kita semua saya makan beberapa saja. Oke, seperti biasa sendok tidak kita pakai. Kita menggunakan tangan saja sesuai sunnah Rasul. Ya mungkin mau niat untuk sahur dulu. Ya memang kalau niat puasa, niat sahur tuh saya memang biasanya agak lama ya, karena ditambahi dengan doa-doa yang lain. Oke, baik, kita mulai aja sahurnya sambil saya juga cerita. Ya jadi kalau kemarin mungkin tidak sharing terkait dengan 7 tahun berturut-turut itu di mana saja. Mungkin cerita di episode kedua ini mau cerita tentang di tahun 2019, mana saya menghabiskan sebulan penuh dan juga sampai lebaran untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Ya ini sebelumnya konten ini juga sebenarnya untuk sharing-sharing aja sih, dan juga berbagi tips untuk teman-teman yang mungkin merasakan pengalaman yang sama atau baru mulai terbiasa dengan puasa dan juga lebaran di perantauan. Jadi pada tahun 2019 itu memang karena saya ada program pelatihan bahasa Inggris di Yogyakarta. Sebenarnya mulainya dari bulan Februari sih, sampai bulan Juni apa Juli ya. Pokoknya programnya berakhir setelah lebaran. Jadi memang mengharuskan saya untuk lebih baik stay di Jogja saja daripada harus pulang
pergi pulang balik Yogyakarta Ternate, saya memilih untuk stay di Jogja selama bulan Ramadan sampai Lebaran. Ditambah juga pada waktu itu juga ada pembuatan visa, dan saya memilih pembuatan visanya di Surabaya. Saya lupa namanya, konsulat jenderal Amerika. Jadi mikir kalau misalnya bolak-balik bolak-balik Jogja Ternate, itu mungkin akan menghabiskan duit yang budget yang cukup banyak begitu. Udah akhirnya semenjak hari pertama puasa itu memang alhamdulillah ada catering, jadi sering diantarin catering pada saat sahur, dan alhamdulillah cateringnya selalu on time. Terus akhirnya singkat cerita sampai akhirnya lebaran pertama kali, karena selama 25 tahun memang saya lebaran di Ternate bersama dengan orang tua dan juga keluarga yang ada di sana. Tapi di Jogja itu pertama kalinya dalam hidup merasakan yang namanya lebaran tanpa keluarga gitu. Dan benar-benar sendiri gitu, karena di kos-kosan juga ada sih, cuman beberapa banyak yang mengurung diri di dalam kamar, tapi sebagian besar pulang kampung. Itu benar-benar hari lebaran yang terasa sangat aneh, karena cuman bisa video call sama keluarga yang ada di Ternate. Udah habis itu masuk ke dalam kamar terus nonton TV, main game di laptop gitu, kayak ada yang aneh, ada yang kurang aja gitu. Kan biasanya kalau di Ternate kan ke rumah tetangga, silaturahmi gitu. Nah ini di lebaran pertama kali saya di perantauan itu benar-benar udah cuma dihabiskan di dalam kamar, nonton TV, nonton orang silaturahmi di TV, udah gitu-gitu aja sih. Dan masalah terbesarnya adalah kan biasanya orang lebaran ada opor, ada makanan segala macam. Itu masalah pertama saya adalah nggak ada yang jual makanan. Jadi emang harus benar-benar pinter atur strategi sih ketika hari H lebaran, bagaimana kita nyari makan gitu. Nah untungnya saya kan memang selalu stok biskuit ya, jadi alhamdulillah di pagi itu cukup terselamatkan oleh biskuit. Tapi pas siangnya agak mikir dikit ya, memang harus dipaksa keluar dari kos-kosan sih. Untung ada Indomaret Indomaret yang buka. Dan ada Gojek yang mau terima. Jadi saya waktu itu Gojek ke Indomaret di Monjali kalau nggak salah, di Jogja. Terus alhamdulillah ada Indomaret yang buka, terus ya udah beli Supermie, beli beberapa jajanan yang bisa dikonsumsi. Nah terus waktu pesan Gojek tuh, nah saya cerita gitu kalau saya ini sebenarnya pertama kali di perantauan, nyari makan susah. Nah terus dikasih saran sama Gojek gitu, Bapak ke mall aja, biasanya mall jam 10-an udah buka. Bilang, oh iya benar? Iya pas, silakan coba. Akhirnya dianterin sama Gojek itu dari Indomaret ke mall gitu. Dan benar, mallnya buka. Itu jadi salah satu pembelajaran saya ketika Idul Fitri di perantauan, bahwa memang kalau mau nyari makan ya setelah sholat Id mungkin ya tunggu sebentar, terus biasanya jam 10 jam 11 itu ternyata mallnya sudah buka gitu. Dan banyak orang yang kesana itu, keluarga-keluarga pada mau nonton film, mau makan.
itu mallnya sudah buka. Nah jadi bagi teman-teman yang merantau di Jawa, strateginya adalah jangan takut kalau cari makan, tapi memang harus selalu sedia persiapan. Nah, biasanya jam 10 itu mall udah buka, jadi nggak perlu nyari tempat makan lagi, langsung aja ke mall gitu. Nah kayak gitu seterusnya. Jadi memang cara bertahan hidup yang paling gampang ketika lebaran di perantauan adalah mall-mall atau pusat perbelanjaan, karena di situ biasanya ya banyak orang yang sudah kumpul-kumpul keluarga, kemudian nyari makan di sana. Jadi jangan khawatir. Kemudian memang walaupun agak sepi ya, tapi kalau memang sudah diharuskan seperti itu ya kita pilihannya ya harus tetap menjadi lebih kuat sih ketika di perantauan. Jadi memang otak harus diputar lagi untuk cari strategi bertahan hidup khususnya ketika saat lebaran. Ya itu mungkin cerita singkat dari saya sewaktu pengalaman puasa di Jogja pertama kali tahun 2019. Semoga teman-teman yang baru pertama kali atau akan merasakan bagaimana puasa di perantauan itu bisa coba belajar ya dari pengalaman saya sih. Oke, nanti kita lanjut lagi di episode ketiga. Nah, ini episode ketiga agak sedikit beda ya, karena kalau tadi pertama kalinya di Jogja, ini nanti kedua kali di tahun 2020 itu saya pertama kali merasakan Ramadan dan juga Lebaran Idul Fitri di luar negeri, berpacu dengan 4 musim, terutama musim dingin ya. Ini akan saya cerita lagi di episode ketiga. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you.